manipulasi operasi merupakan manipulasi pokok dalam masas. Caranya dengan menggunakan seluruh permukaan tapak tangan dan jari-jari untuk menggosok daerah-daerah tubuh yang lebar dan tebal seperti pada daerah paha dan daerah pinggang. Untuk daerah tubuh yang sempit, sebagai contoh, untuk menggosok daerah antara tulang rusuk yang sering disebut intercostalis dan daerah jari-jari. Kadang-kadang hanya digunakan untuk bagian tapak tangan atau bahkan jari-jari dan ujungnya. Manfaat dari operasi efurase untuk membantu melancarkan peredaran darah dan cairan getah bening atau cairan limfe, yaitu membantu mengalirkan darah pada pembuluh balik atau vena, atau sering disebut daerah venus. Agar cepat dapat kembali ke jantung, gerakan efurasi harus selalu menuju ke arah jantung, sebab jantung adalah pusat peredaran darah, sehingga akan mempercepat proses pembuangan sisa-sisa pembakaran yang berasal dari seluruh tubuh untuk dibuang melalui alat pembuangan urin. Bagian shaking artinya menggoncang. Manipulasi menggoncang merupakan manipulasi yang penting yang paling berat dilakukan karena memiliki karakter gerakan yang sangat menguras tenaga pemijat, tetapi juga merupakan manipulasi yang paling efektif dalam proses peningkatan kelancaran peredaran darah, terutama dalam proses penyebaran sari-sari makanan ke dalam jaringan-jaringan. Manipulasi shaking juga memicu serabut-serabut otot, oleh karenanya sangat hangat diberikan kepada olahragawan di saat menjelang pertandingan dan latihan, atau dapat pula di tengah-tengah acara pertandingan dan latihan, dengan harapan akan segera mendapatkan kembali kondisi otot yang sebaik-baiknya. Shaking dapat dilakukan dengan seluruh permukaan tapak tangan dan jari-jari, dua tangan bersamaan atau tangan saja, terutama untuk daerah yang berotot tebal dan lebar. Sedangkan untuk otot yang panjang dan sempit, cukup dengan menggunakan jari-jari seolah-olah menjepit otot itu dengan ujung-ujung jari, untuk kemudian digoncangkan ke kanan kiri atau ke atas bawah. Karena berat melakukannya, maka goncangan cukup diberikan beberapa saat yang singkat dan kuat, yaitu selama 10 sampai 30 detik, untuk kemudian dapat diulang kembali hingga secukupnya. Taputemen adalah memukul. Manipulasi memukul hampir tidak pernah dilakukan dalam pijat tradisional, sebab secara sepintas manipulasi ini terlihat akan menyakitkan atau merugikan pasien. Taputemen dapat menggunakan dua tangan menggenggam. Pukulan dilakukan dengan menggunakan bagian yang lunak dan tebal dari sisi bawah tapak tangan. Pukulan yang dapat dilakukan dengan cukup kuat di daerah sepanjang atau di atas ruas-ruas tulang belakang atau kolvana vertebrasil, akan memberi rangsangan yang kuat terhadap pusat saraf spinal beserta serabut-serabut sarafnya, dan sekaligus dapat membantu mendorong keluar sisa-sisa pembakaran yang masih tertinggal di sepanjang sendi ruas-ruas tulang belakang beserta otot-otot sekitarnya, terutama di daerah pinggang dan daerah punggung. Taputemen yang menggunakan seluruh permukaan tapak tangan dan jari-jari dengan membentuk cakungan akan merangsang serabut-serabut saraf tepi, terutama di seluruh daerah pinggang dan punggung. Bantalan udara yang ditimbulkan oleh adanya cekungan tapak tangan akan menimbulkan rasa hangat dan mengurangi rasa sakit. Meskipun pukulan dilakukan dengan cukup kuat, warna merah yang kemudian timbul pada kulit menunjukkan terjadinya pelebaran pembuluh darah rambut
atau vasodilatasi pada pembuluh darah. Berarti menunjukkan meningkatkan kelancaran peredaran darah dan penyebaran sari makanan di daerah itu. Tahap temen dapat pula dilakukan dengan menggunakan seluruh jari-jari. Pukulan dilakukan dengan posisi miring di seluruh daerah pinggang dan pinggung. Dengan jari-jari kendor dan rileks, memukul kulit secara bergantian dan berirama. Pukulan yang dilakukan dengan cukup kuat tetapi luwes ini akan merangsang serabut saraf tepi, melancarkan peredaran darah dan juga merangsang organ-organ tubuh di bagian dalam. Cara melakukan tapotemen dengan menggunakan kekuatan yang berbeda akan memberikan pengaruh yang berbeda pula. Tapotemen yang dilakukan dengan lembut dan halus diberikan pengaruh penenangan dan penyegaran hingga dapat menidurkan pasien. Stroking atau mengutur di bagian badan. Manipulasi stroking dengan menggunakan ujung jari, terutama 3 jari tengah atau hanya ibu jari tergantung dari daerah yang akan dimasas. Manipulasi stroking sangat mirip dengan manipulasi eforasi, hanya dibedakan mengenai arah gerak yang dilakukan serta tujuan yang hendak dicapai. Stroking dilakukan dengan arah yang tidak menentu, mungkin dari bawah ke atas dan sebaliknya, ke samping kiri atau kanan, menyusuri sela-sela iga atau di antara lekuk tulang yang lain. Sedangkan eforasi adalah gerakan yang selalu menuju ke arah jantung. Stroking yang dilakukan dengan lembut akan memberikan efek menenangkan, mengurangi rasa sakit, mempengaruhi saraf-saraf tepi dan menghilangkan kekejangan otot. Sebaliknya, stroking dilakukan dengan kuat, memberi rangsang kepada saraf secara lebih kuat, baik saraf tepi maupun serabut saraf yang terletak lebih dalam, hingga akan lebih menggiatkan untuk memperkuat tekanan dan berikan dengan menggunakan tangan.